di Keraton Surakarta, ya. Mas Davi ini sebagai abdi dalam Anon-Anon. Dan kebetulan di bupatinya. Untuk pernikahan adat Jawa itu sendiri sebenarnya dapat kita bagi menjadi 4. Pertama itu adalah pikraman dalem, kedua adalah pawiwahan, yang ketiga adalah pahargian, yang terakhir itu yang keempat adalah celimen. Halo calon manten, kembali lagi pada channel YouTube Wedding Planner Solo yang akan membahas apapun tentang pernikahan di dalam program kita yang kita namakan Puding Podcast About Wedding. Stay tune. Nah, kebetulan di sini sudah ada narasumber berarti. Ya, narasumber juga ya, boleh. yang akan kita ajak ngobrol teman-teman di sini. Jadi podcast ini membahas apapun nanti tentang pernikahan adat Jawa akan kita kulik satu-satu. Sebenarnya yang benar itu kayak apa sih? Terus nanti ada beberapa daerah yang tidak sama dengan yang dijelaskan oleh Mas yang kita ajak bicara ini, itu nanti masuknya ke apa gitu ya. Gitu. Sebelumnya Mas ini boleh kenalan nih ke teman-teman. Oh iya. Baik, perkenalkan nama saya Davi Haryatmadja. Di sini saya didaulat sebagai apa ya Mas? Narasumber ya. Oke. Davi Haryatmadja. Davi Haryatmadja. Oke. Kalau nama aslinya, Mas? Saya sendiri sesuai nama asli KTP itu cuma mengubah di bagian belakang aja. Artinya Atmadja. Gitu. Oh gitu. Oke. Mas Davi ini infonya yang kita dapatkan, Mas Davi ini ada nama keratonnya. Betul. Benar. Siapa Mas namanya? Betul. Kebetulan saya sini juga sebagai abdi dalam Keraton Mataram Surakarta Adiningrat. Di situ saya sebagai abdi dalam Anon-Anon yang mana diberikan ganjaran pangkat yaitu adalah Bupati Anom dan dengan sesebatan yaitu adalah Raden Tumenggung Atmojo Aryo Dipuro. Oke, Raden Tumenggung Atmojo Aryo Dipuro. Betul sekali Mas. Raden Tumenggung itu biasanya disingkat RT ya Mas ya? Iya betul. RT Adiat apa tadi? Atmojo Aryo Dipuro. Tapi tanpa RW ya Mas ya. Nah gitu teman-teman, kadang memang kita melihat atau membaca nama di keraton itu ada yang namanya RT. Iya betul. Terus apa nih Mas? Ada Mas Ngabei, ada Mas Lurah, ya, kayak gitu. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Kebetulan di Keraton Surakarta, ya. Mas Davi ini sebagai abdi dalam Anon-Anon. Dan kebetulan di bupatinya. Iya, saya untuk kepangkatan itu Bupati Anom, Mas. Itu, siap. Bupati Anom. Terus untuk sesebutannya kan sebagai Raden Tumenggung, seperti itu. Oke. Yang ada di masyarakat sekarang itu tuh yang sering kita hadepin, ada beberapa prosesi adat Jawa itu yang berbeda-beda. Iya. Gitu. Jadi kadang pas kita ngobrol kayak gitu dengan pihak panitia, dengan calon mempelai wanita, calon mempelai pria kayak gitu. Ada beberapa perbedaan pendapat gitu. Ya. Nah, di sini kita teman-teman akan membahas itu sebenarnya itu yang bukan yang benar ya, yang pernah dilakukan oleh leluhur. Itu yang kayak apa? Gitu Mas. Oke. Sekarang masuk di prosesi pahargian atau prosesi resepsi pernikahan. Oh ya. Jadi buat pengetahuan teman-teman, jadi di dalam pernikahan adat Jawa itu biasanya setelah akad nikah atau setelah pemberkatan di situ dilanjutkan prosesi adat Jawa. Ya. Sebutannya itu apa sih Mas? Sebutan yang benar sebenarnya. Oh ya. Baik teman-teman sekalian BPS yang tercinta, untuk pernikahan adat Jawa itu sendiri sebenarnya dapat kita bagi menjadi 4. 4 banyak ya? Iya, cukup banyak juga. Jadi yang pertama itu adalah pikraman dalem. Pikraman dalem. Ya, pikraman dalem itu adalah pernikahan raja dan juga putra-putrinya di keraton. Oke. Ya. Lalu yang kedua adalah pawiwahan. Ya, pawiwahan itu yang merupakan di bawahnya pikraman dalem. Oke. Tapi skalanya sudah besar. Jadi memang istilahnya kayak pernikahan agung seperti itu, tapi stratanya masih di bawah keraton. Seperti itu. Yang ketiga adalah pahargian. Nah, pahargian itu merupakan kalau bahasa Indonesianya itu adalah resepsi. Oh, iya betul. Jadi resepsi itu lebih kepada acara pesta dan juga tidak serumit pada pawiwahan. Seperti itu. Dan yang terakhir itu yang keempat adalah celimen.
Celimen. Ya, celimen. Celimen Oke. itu adalah bentuk paling sederhana dari pernikahan. Jadi karena mungkin keterbatasan dari finansial, lalu sumber daya manusianya juga, dan juga faktor-faktor lain yang kemungkinan membatasi untuk mengadakan suatu acara, maka di Jawa sendiri juga mengenal ada namanya celimen. Celimen seperti itu. Jadi kecil-kecilan. Ada 4 ya Mas? Ya, ada tempat. 4. Nah, yang sering dipakai itu yang mana Mas? Atau yang bisa dipakai oleh masyarakat rural itu yang mana sih? Oh ya, baik. Untuk yang bisa dipakai oleh masyarakat luar sendiri sebenarnya tinggal 3 sih Mas. Jadi yang di bawahnya pikraman dalam. Karena yang banyak dilalui oleh masyarakat itu adalah pawiwahan yang pertama, yang kedua adalah pahargyan, dan yang paling terakhir adalah celimen. Mengapa kok tidak memakai pikraman dalam? Karena pikraman dalam sendiri merupakan pernikahan dari raja atau putra putri raja yang notabene memang banyak sekali banyak persiapan dan juga saji maupun acara gitu, SDM-nya juga, dan juga banyak alat-alat pendukung yang perlu dipersiapkan lebih banyak. Dan itu mungkin di masyarakat luar atau masyarakat lain itu nggak ada alat-alatnya. Ya, betul sekali. Jadi pikraman dalam itu memang khusus untuk di keraton. Di keraton. Iya. Oke. Jadi masih 3 nih yang bisa kita pakai. Iya, betul. Karena memang keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat, dan masyarakat juga tidak mungkin untuk menyamakan diri sebagai raja atau putra raja. Karena banyak sekali yang tidak bisa disamakan, dan akhirnya masyarakat pun juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dan juga sumber daya yang dimiliki seperti itu. Terus 3 ini Mas, 3 kira-kira yang dipakai umumnya itu yang mana Mas? Yang bisa umumnya? Baik, kalau yang umumnya itu 3 dipakai semua. Untuk membedakan biasanya begini, kalau pawiwahan itu biasanya sama hampir seperti pikraman dalam. Jadi dia memakai busana adat basahan yang ligo, tidak memakai baju itu. Terus nanti ada kirapnya juga, ada panggihnya komplit, dan juga toto coronya komplit semua dari awal sampai akhir. Nah, terus itu yang pawiwahan. Jadi skalanya besar dan memang megah. Itu biasanya dipakai oleh kalangan yang punya sumber daya yang lebih, finansial yang kuat, dan juga faktor-faktor lain yang bisa mendukung seperti itu. Jadi itu penting ya, faktor yang mendukung itu penting untuk mensukseskan acara dari pawiwahan ini. Betul sekali. Terus bawahnya tadi Mas, setelah pawiwahan itu? Ya, di bawahnya pawiwahan itu ada pahargyan. Jadi pahargyan itu merupakan suatu turunan yang di bawahnya pawiwahan. Jadi statusnya itu lebih ringkas, lebih sederhana, tapi masih lebih besar daripada celimen tadi. Jadi masih ada pestanya juga, masih bisa diadakan acara, namun untuk adat mungkin tidak diadakan semuanya. Ini yang paling sering kita temui di masyarakat. Karena memang di era globalisasi ini, di dewasa ini, memang banyak sekali pengantin yang meminta untuk semua itu dibuat ringkas, cepat, dan juga tidak bertele-tele. Karena mungkin sekarang pernikahan itu kan tidak banyak di rumah Mas. Iya, betul sekali. Khususnya di Solo sendiri ya. Di Solo sendiri, mungkin di sekitar Solo juga ada. Jadi karena mungkin tamunya ribuan, akhirnya dari keluarga pengantin ini menyewa gedung yang dimana itu ada SOP-nya sendiri-sendiri. Misalkan ada batas waktu, gitu kan Mas. Makanya untuk acara disingkatkan, gitu. Itu masuknya di pahargyan itu tadi. Jadi lebih banyak di pestanya, seperti itu. Terus bawahnya tadi? Yang terakhir itu adalah celimen. Nah, celimen itu bentuk dari paling sederhana untuk mengadakan pernikahan Mas. Jadi pengantin dan bapak ibu kedua besan itu mengadakan acara ya kecil-kecilan sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan karena sudah berhasil menikahkan putra-putrinya, dan juga dengan keterbatasan yang dimiliki, tapi tetap berusaha untuk tetap mengumumkan adanya sebuah pernikahan, makanya diadakan kecil-kecilan. Jadi untuk frase kecil ini nanti bisa berubah-ubah untuk tergantung pada pengantin juga, seperti itu. Tapi pada konteksnya adalah sederhana. Jadi untuk pada celimen ini untuk adat tidak
perlu tidak terlalu diperhitungkan banget seperti itu. Oke. Yang kita temuin, kita sebagai wedding organizer, yang kita temuin itu sering banget di masyarakat itu mendebatkan suatu hal yang dimana dia mempunyai sumber-sumber sendiri. Oh iya, jelas. Jadi, tokoh masyarakat A ada ada pengetahuan kayak gini pernikahan kayak gitu. Ya, betul. Padahal tokoh masyarakat B itu yang benar tuh pernikahan yang kayak gini. Kadang kita sebagai WO di sana itu juga mau menengahi itu kadang bingung, Mas. Lah, Mas, kok nggak pakai ini? Soalnya kata Mbah ini itu tuh harus pakai A, B, C, D, E gitu. Lah, kadang kita di sana bukan hanya sebagai WO tok, Mas. Jadi sebagai psikiater juga. Psikiater juga. Psikiater bisa penengah. buka biro konsultasi juga nanti. Iya. Jadi, sik Pak. Gitu. Oke, sekarang gini. Nah, gitu. Ini kita buat edukasi sih kepada teman-teman. Jadi sebenarnya kayak apa sih, Mas? Gitu. Itu masuknya di mana sih dari yang runtutan pernikahan yang biasa dipakai masyarakat itu yang mana masuknya? Oh. Biasanya untuk pengantin ini jadi setelah ijab kabul itu atau setelah pemberkatan dilanjutkan prosesi adat Jawa. Adat Jawa di sini kalau di kita itu namanya Panggih pengantin. panggih pengantin. Iya. Gagrek Surakarta. Gaya Surakarta. Gaya Surakarta. Gagrek karo gaya beda. Sama. Jadi gaya itu kalau dijabakan itu namanya gagrek. Oke. Tapi kalau gograk itu gempa, Mas. Urutannya yang sekiranya itu memang bisa dipakai untuk masyarakat itu kayak apa? Urutan pernikahannya. Oh ya. Ini saya mau sedikit flashback. Jadi nanti ini flashbacknya yang baik, bukan untuk yang apa, enggak. Jadi flashbacknya itu dari awal ya Mas. Dari awal bagaimana untuk menuju ke pernikahan. Dari zamannya mbah-mbahnya kita dulu. Nah, jadi memang begini teman-teman. Untuk menuju ke pernikahan, jenjang pernikahan itu sebenarnya memang ada jatuh banyak sekali. Mengulas proses-proses yang harus dilalui dari calon pengantin untuk menjadi pengantin. Seperti itu. Jadi, dan ini ternyata memang banyak yang dihilangkan. Karena ya mungkin karena tidak relevan, atau mungkin karena bertele-tele mungkin bagi sebagian orang, atau mungkin karena banyak yang istilahnya sekalian biar cepat, kan seperti itu. Tapi ada baiknya juga kita perlu mengetahui. Jadi prosesnya untuk menuju menjadi pengantin itu seperti apa. Nanti tidak mudah, Mas. Oke. Jadi memang di sini di Jawa ini memang menjadi pengantin itu memang suatu hal yang anugerah bahkan. Bukan main-main ya Mas. Iya, bukan main-main. Oh iya. Ketika di ACC berarti sudah oke semua. Soalnya itu. Akhir-akhir ini tuh kita sering dapat dapat berita yang baru 2 bulan menikah cerai. Oh iya, gitu kan. betul. Pisah atau gimana. Nah, sebenarnya kalau di Jawa sendiri itu sudah ada aturan yang begitu panjang, betul. Yang dimana memang ini calon pengantin ini yang akhirnya benar-benar menjadi raja dan ratu karena sudah berhasil melewati itu semua, gitu ya Mas ya? Iya, betul. Jadi begini Mas, karena adat Jawa sendiri merupakan adat yang mempunyai kearifan lokal yang sangat berkelanjutan, dan juga nanti semua itu akan ketemu di akal atau masuk nalar, masuk di akal juga. Jadi yang pertama untuk menjadi pengantin itu tidak serta-merta langsung lamar, tidak Mas. Jadi dulu itu ada namanya toto corong nontoni. Nonton itu melihat. Jadi begini, nanti katakanlah si Mas siapa nih? Si Aji. Oh Mas Aji aja. Oke. Enggak apa-apa. Katakanlah si Mas Aji, apa mau rencana tambah Mas? Enggak, jangan. Ini hanya untuk contoh saja. Iya. Oke. Katakan Mas Haji ya. Itu sebelum menikah. Iya, sebelum nikah, jauh sebelum nikah malah. Sebelum nikah itu kalau di kita ada yang namanya prosesi nontoni. Nontoni, dulu ada nontoni itu dulu. Oke, setelah nontoni. Setelah nontoni nanti baru memberikan surat lamaran. Oke. Jadi seperti orang melamar kerjaan. Jadi pakai surat yang mana itu untuk melamar si calon mempelai. Iya, seperti itu. Nah, setelah itu nanti setelah diterima oleh calon bapak mertua nanti, itu nanti akan dipertimbangkan kira-kira di ACC atau tidak. Makanya gitu setelah kalau tidak di ACC kan nanti juga ada jawabannya. Makanya ketika setelah diberikan surat penglamar,
itu nanti akan selang berapa hari seperti itu akan dikembalikan jawabannya, mangsulaken jawaban. Seperti itu. Jadi nanti Mas, sorry. Ya. Mangsulaken jawaban karo balik ke tembungi padha. Sama. Oh, sama. Oke. Okay. Sama sekali. Ya, jadi kalau yang tadi ngelamar itu kan tadi kan yang keluarga cowok ke tempatnya cewek. Nah, kalau yang balik ke tembung atau mengembalikan jawaban itu nanti keluarga cewek mengembalikan ke keluarga cowok. Okay. Jadi nanti di AC satu tidak itu di situ nanti. Setelah itu apa, Mas? Nah, setelah nanti katakanlah di ACC, di ACC itu nanti ada namanya paninset. Nah, di situ, nah ini nanti akan kita bahas mungkin cawuhnya antara ngelamar dan paninset. Karena di masyarakat kita banyak sekali yang cawuh. Jadi satu malah. Cawuh itu adalah? Cawuh itu adalah campur. Oh, campur Baur seperti gadu-gadu. Malah enak toh. Oke, jadi beberapa prosesi sebelum pernikahan itu ada beberapa yang panjang. Ya. Itu akan kita bahas di segmen-segmen lain ya, gitu ya. Siap. Ini kita masuk di pernikahan itu sendiri dulu. Siap. Di pernikahan itu sendiri. Dulu, siap. Di pernikahan, di prosesinya itu sendiri dulu. Oh ya. Kalau yang kita ketahui, prosesi yang pertama itu ada pengantin keluar dari ruang rias atau pengantin mijil saking panti busono tumuju kursi renenenggo menuju ke pelaminan didampingi 2 orang, 2 ibu. Itu terus dilanjutkan prosesi pasrah panampi, dilanjutkan panggih dan lain-lain. Itu sebenarnya udah benar belum sih, Mas? Baik. Sebelumnya ini tadi tak harus tambah satu lagi yaitu nanti setelah prosesi mantan putri duduk baru nanti yang kakung datang. Seperti itu. Nanti baru pasrah panampi. Ada satu yang kurang tadi. Oke, jadi yang pertama pengantin putri keluar dari ruang rias. Iya, betul. Mijil saking panti busono. Betul. Ini bahasaku salah dibenerke lho. Iya, itu benar, udah benar. Bener ya. Mijil saking panti busono. Iya. Kakandi didampingi 2 orang, 2 ibu ya. 2 ibu. Oke, 2 ibu jalan menuju ke tempat pelaminan. Ya, nah, kursi dan engkau. Ini yang dimaksud itu mungkin prosesinya dulu karena di rumah ya, Mas. Jadi di luar mungkin di kamar pengantin menuju ke pelaminan itu tidak jauh. Ya. Nah, sekarang kan fenomenanya sekarang banyak gedung yang dia panjangnya hampir 40 meter, 30 meter ya kan. Jadi mungkin ditarik sampai depan terus ke pelaminan sepanjang itu. Iya. Oke. Itu selesai sampai di pelaminan, terus yang di bawah dilanjutkan pengantin putra ini dihadirkan. Iya, betul. Pengantin putra ini didampingi nggak, Mas? Iya, ada pendampingnya juga. Oh, ada pendampingnya? Iya. Dari pihak mempelai putra? Dari pihak putra juga. Oke. Gitu. Dihadirkan, kemudian dilanjutkan prosesi pasrah panampi. Pasrah panampi. Iya, betul. Nah, serah terima. Oke, urutannya prosesi pasrah panampi, urutan barisan. Itu kayak apa sih, Mas? Kalau yang kita ketahui nih, ada yang pasrah, pendampingnya 2 orang, kemudian kedua besan, kadang besan, terus pengantin pria dan rombongannya. Itu benar nggak? Ya, jadi sebenarnya yang disampaikan Mas sudah benar. Karena pada dasarnya yang di lapangan memang kebanyakan seperti itu. Jadi memang baiknya memang seperti itu tadi. Jadi untuk yang karena setelah ini nanti ada pasrah panampi, jadi nanti ketika pengantin kakung atau pengantin putra nanti masuk ke dalam area pelaminan, tapi sebelum pelaminan itu apa namanya? Area pasrah panampi ya? Iya, pasrah panampi dulu, yang itu. Nah itu nanti yang pasrah panampi sebagai cucuk lampah enggak apa-apa itu sebenarnya. Jadi di depan langsung enggak apa-apa. Oke. Karena gini, kadang memang di luar kan kadang ada juga yang pengantin menyewa cucuk lampah. Nah itu. Jadi untuk cucuk lampah sendiri sebenarnya karena kalau di dulu itu kan ada namanya kirap. Nah sebenarnya cucuk lampah itu yang di situ. Ketika pengantin kakung putri nanti diirit masuk, itu ada kirap, lah itu di situ. Makanya dulu ada pengantin itu kan ganti busana, Mas. Ganti busana sampai 2 kali kalau nggak salah.